aku. Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama emang. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuat. Bang Juma tadi bilang ada nama Ahmad juga di nubuat. Di mana? Namanya Ahmad. Bang Juma tadi bilang di nubuatnya namanya Ahmad, berarti nyebut nama juga. Nabi Isa alaihissalam menceritakan tentang sifat dalam Al-Quran surah As-Saf. Oknumnya Nabi Muhammad, sama seperti roh kebenaran. Karakter. Siapa yang memiliki karakter sebagai roh yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad. Lalu kemudian saudara, ketika kita berbicara tentang antikristus, Anda mengatakan itu tadi. Jadi kita kemana-mana ini terkait tentang tidak disebutkan sebuah nama. Lalu Anda mengatakan dia dipilih. Di mana dia dipilih? Siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Antikristus itu, pertama harus dipahami dulu Kristus itu apa. Kristus misalnya air. Orang yang mengatakan air itu adalah pasir, berarti orang itu anti air. Dalam arti kata, dia anti terhadap air, dia benci terhadap air, sehingga air pun dikatakan pasir. Kalau ada yang mengatakan kemudian Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Mungkin Anda agak sedikit bingung. Begini, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Berarti manusia yang mengurapinya adalah Tuhannya, bukan Kristus itu yang Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang yang menyembah Kristus, berarti dia kemudian anti terhadap Kristus. Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Kristus, berarti definisi Kristus harus dia rubah. Kristus adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu jadinya. Ada Tuhan diurapi Tuhan. Jadi sedeng kita dibuatnya. Katanya Tuhan satu, tapi kok ada Tuhan mengurapi Tuhan. Jadi yang betul adalah Lukas 1:31, Yesus lahir sebagai manusia. Hoyos dalam bahasa Yunani. Artinya Kristus yang lahir ini adalah manusia. Yohanes 1:51, malaikat turun naik menyampaikan firman kepada anak manusia yang adalah Kristus. Berarti Kristus adalah manusia. Yohanes 3:13, anak manusia naik ke surga, naik ke langit. Anak manusia naik ke langit. Siapa dia? Kristus. Berarti Kristus adalah anak manusia. Markus 24:62, anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan. Anak manusia ini Kristus. Kristus berarti Kristus adalah anak manusia yang diurapi, yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi yang antikristus adalah yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus. Kenapa mereka menuhankan Yesus? Karena Kristusnya Yesus dibuang, dikubur dikubur dalam-dalam supaya dia bukan manusia. Anda baca Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Kristusnya dibuang. Tapi dari mana, Bang? Dari Yesus. Berarti Kristusnya dibuang. Yang disembah adalah yang disembah adalah Yesus. Berarti yang antikristus benar berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos, pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Kena deh. Ini izin potong ya sebentar. Bang Cuma kayaknya udah lari kemana-mana ini Bang Cuma. Bang Cuma ini nggak ngerti konsep ketuhanan di kekristenan. Mereka itu bukan seperti itu konsepnya Bang Cuma. Kita tetap menyembah Bapa, sang sumber Bang Cuma, di gereja pun melalui Yesus Kristus Bang Cuma. Memang benar, penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu memang datanya Bang Cuma. Tapi nggak bisa Bang Cuma menceng ke sana, bilang umat Kristen sesat, menuhankan Yesus. Bang Cuma nggak tahu konsep ketuhanan di dalam kekristenan gimana kan? Iya kan? Jadi gini Bang Cuma, menurut hemat saya ya Bang Cuma ya,
dari umat-umat Kristen yang menuhankan Yesus, bukan berarti dia tidak menuhankan Bapa, Bang Juma. Bapa itulah sesembahan kami, sang sumber, sang pencipta. Dialah yang menjadikan semuanya, Bang Juma. Yesus, Melalui Yesus. ya Yesus dilalui sebagai manusia atau sebagai Tuhan juga? Sebagai manusia kan datang. Bukan Tuhan. Gini, Bang Juma kan Bang Juma kan bilang Kristen itu menyembah Yesus. Yesus itu perantara, Bang Juma, yang dimaksudkan kami itu perantara. Di gereja kita Tapi ngomong Tuhan juga. Tuhan Bapa lah, kita nyembah Bapa. Ini kan Bukan Yesus. Kita ngomong sembah kan, Bang Juma. Ya, bukan Yesus. Kita ngomong sembah dulu kan ini. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Yang kalian anggap Tuhan dan yang kalian ibadahi itu Yesus juga kan? Perantara. Maksudnya perantara itu jangan pakai tipuan dong. Maksudnya kami menyembah Bapa melalui menyembah Yesus, betul? Iya dong. Iya dong. Ah. Iya iya. Saya menyembah bom-bom. Atau Anda kemudian menyembah Yesus, tetapi Anda mengatakan saya menyembah Bapa loh, cuma melalui Yesus. Ya memang begitu, sesuai datanya. Datanya tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kita tidak Itu sama dengan Anda kemudian menyembah Yesus dalam nama Bapa atau menyembah Bapa dalam nama Yesus. Nah, sekarang kalau demikian adanya, berarti Anda menghilangkan Kristusnya, berarti Anda anti Kristus. Kristus ini manusia kan? Iya. Nah, terus kenapa Anda menyembah dia? Bang, kita memuji, menyembah Bapa melalui Yesus. Dengan cara menyembah Yesus. Ya memang di gereja seperti itu. Ya itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud. Gini Bang, Sekarang begini, sabar. Gini Bang. Nanti dulu, Abang ini Silakan. banyak jemaat di bawah ya Bang ya. Jadi gini, data aku dan Bapa adalah satu. Itulah konsep kita di Kristen Bang. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah konsep kita Bang. Oke. Jadi Abang nggak bisa kalau masuk tanpa pengetahuan yang dalam tentang kekristenan Bang. Abang Saya sudah sampai ke situ, saudara. Kalian menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Itu tidak akan sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Maka jalan juga adalah Monas. Kan gitu. Itu yang ada di Kristen. Bang Juma ini kalau kayak gitu caranya melintir itu Bang namanya Bang. Jalan kepada Monas, apakah Monas? Ya bukan. Bukan. Jalan menuju kepada Bapa, apakah Bapa? Ya bukan. Bukan. Jalan kepada Bapa, apakah Tuhan? Ini Bang Juma ya. Itu. Bentar dulu. Ya. Kan tadi saya udah bilang di kekristenan jamaat mengetahui data aku dan Bapa adalah satu. Iya. 13. Monas dan jalan adalah satu. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Bentar Pak Harun, jangan marah Pak Harun. Jemaat Pak Harun di bawah banyak loh, jangan marah. Iya makanya Bang Juma ini terlalu melintir ayat kalau kayak gitu. Bentar. Lanjut. Oke. Kan saya udah bilang yang saya pelajari konsep kekristenan adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13. Kemudian ada namanya itu amanat agung. Itulah yang kita pegang Bang. Yang kita tahu, itu yang kita perdalam. Jangan Abang bawa kemana-mana itu ayat. Abang terlalu melencengin kemana-mana, itu namanya melintir Bang. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Jadi konsepnya coba ceritakan konsepnya gimana? Oke, kita di gereja memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa. Gitu Bang. Jadi melalui Yesus Kristus. Gitu Bang. Jadi Oke, simpel aja dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu berarti kan sudah menyatu di sana Bang. Nggak mungkin di sana jasad manusianya. Oke. Coba Anda uraikan ke saya terkait dengan konsep Anda tadi memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa, antara jalan menuju Monas dengan Monasnya. Coba. Kenapa jadi ke Monas sih Bang? Lah kan berbicara mengenai tujuan akhir. Ya tujuan akhirnya kan hidup yang kekal Bang. Ya betul. Dengan jalan menjadikan Yesus ini sebagai apa?
Iya, kita bawa di gereja bukan untuk menyembahnya, Bang, tapi melalui dialah, melalui nama dialah kita untuk sampai kepada Bapa, Bang. Dengan cara menyembah Yesus. Gimana, Bang, ini? Karena yang kelihatan kan Yesus di dunia, Bang. Berarti Yesus diibadahi kan? Nggak gitu konsepnya, Bang. Loh, Aduh. Anda tahu tidak, saudaraku? Anda tahu tidak, Bandara Sultan Hasanuddin dari kota Makassar adalah jalan menuju Monas, betul? Terus? Kalau saya ke Bandara Hasanuddin memuji-muji atau kemudian teriak-teriak di sana, sujud-sujud di sana, bernyanyi-nyanyi di sana, memuliakan kemudian Bandara Hasanuddin dengan menyebut kemudian Monas, saya dikategorikan oleh penduduk Makassar sebagai orang apa? Abang bawanya jauh ini. Enggak dong, justru itu sesederhana itu loh. Yesus itu manusia, hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Anda mengambil Yesus sebagai perantara menuju kepada Tuhan dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang salah. Kok konsep salah? Sekarang pertanyaan saya sesederhana itu. Ketika saya ke Bandara Hasanuddin, menganggap kemudian jalan menuju Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Saya menjadikan Bandara Hasanuddin itu sebagai jalan atau sebagai Monas? Jalan karena lewat situ. Nah, jalan. Berarti saya Betul. harus di gereja. Kan tadi udah aku jawabnya, Bang. Kenapa jadi? Anda menjadikan Yesus sebagai Monas. Ya karena dia yang sudah duduk di sebelah kanan, Nah, Bang. berarti saya menjadikan Bandara Hasanuddin Monas. Saya masuk kategori apa di situ? Gini, Bang. Orang waras atau orang gila? Udah ada yang waras. Gila lu, Ndro. Gila. Ya gila lah. Ketika saya kamu mau kemana, Dek? Aku mau ke Monas. Cek per cek, dia pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin. Apa dia bikin di sana? Oh, indah kali Monas ini ya. Oh, banyak pesawat segala macam. Karena dia menganggap untuk sampai kepada Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Tetapi cara metodenya keliru, mengikuti pagan. Harusnya ketika dikatakan Bandara Hasanuddin jalan menuju kepada Monas dan sampai ke Monas tanpa melalui Bandara Sultan Hasanuddin, harusnya apa yang menjadi rambu aturan Bandara Sultan Hasanuddin harus saya lewati aturan itu untuk sampai kepada Monas. Terima kasih ya Bandara Hasanuddin, olehmu saya sampai kepada tujuanku, yaitu Monas. Itu kan abang analogi jalan. Jalan yang Yesus jalan atau tujuan? Yesus jalan atau tujuan? Aku tanya sama abang, sekarang Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan Tuhannya. Itu kan dia udah pindah di sana, Bang. Yang dekat. Nah, sekarang kalian di mana? Sekarang kalian di mana? Dan apa yang dititipkan Yesus kepada kalian? Keselamatan Dengan cara mengenal Bapak. mengenal Bapa. Bapa itu Yesus. Bapak itu sang sumber. Bapa itu Yesus. Bukan. Bukan. Bandara Hasanuddin itu Monas. Bukan. Bukan. Tapi Salah Bandara tidak Hasanuddin kalau ada nggak orang pergi ke menganggap Monas. sampai kepada Monas tapi hanya muter-muter di bandara. Tapi Bandara Hasanuddin nggak pergi ke Monas. Tapi kalau Yesus pergi ke Bapak, itu beda. Nah, kelirunya di situ. Oleh Itu yang keliru. karena jalan Bandara Hasanuddin Itu yang keliru. dilipat-lipat, digulung-gulung sampai ke Monas, sampai jalan Anda anggap Monas juga, ya kan? Iya memang. Nah, Di Monas. kelirunya itu di situ. Ternyata saudara-saudara, kalau Bandara Sultan Hasanuddin digulung sampai ke Monas, ternyata bandara itu juga Monas. Kutanya dulu sama Abang. Parah ini.